Bismillahirrahmanirrahim. Wa bi nasrillah la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allah Ta'ala fi kitabil karim wa astaqul qailin a'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin walhamdulillahirabbil alamin. Hadirin Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kembali kita harus bersyukur kepada Allah karena saat ini kita ditakdir untuk bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah. Dan inilah yang menjadi status permanen kita. Jadi status permanen kita adalah status ketika kita bisa ruku, ketika kita bisa sujud, ketika kita bersimpuh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan status-status duniawi kita itu sifatnya sementara yang akan didelete, akan dihapus, tidak akan pernah permanen. Sifat kita atau status kita sebagai orang yang punya ilmu akan terhapus. Status kita sebagai orang kaya juga akan terhapus. Status kita sebagai orang yang punya jabatan juga paling sementara. Apapun di dunia ini, status kita ini adalah sifatnya sementara sampai kita hatta zurtumul maqabir, sampai masuk ke liang kubur. Sedangkan yang permanen yang kita bawa dan yang akan dibanggakan kita adalah status sujud kita, rukuk kita, sholat kita, tawajuh kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita, anak-anak kita kemudian masih mau rukuk dan sujud, rasanya ini adalah suatu kegembiraan yang luar biasa. Keluarga kita masih menghadap kiblat, mengangkat tangannya dengan mengucapkan kalimat takbir Allahu Akbar. Itu adalah status yang akan dibawa sampai akhir hayat, sampai dengan di akhirat nanti. Menjadi status Abdullah, hambanya Allah Subhanahu wa taala yang mau ruku, mau sujud. Kenapa demikian? Karena dalam sholat kita itu yang dibaca adalah kalimat-kalimat permanen. Yang dilakukan juga perbuatan-perbuatan yang permanen. Jadi disebut sebagai kalimatun baqiyah, kalimat yang abadi. Itu sholat dari mulai takbiratul ihram. Kalimat yang diucapkan adalah kalimat keabadian, yaitu menyatakan diri bahwa Allah yang maha besar, yang kebesarannya itu dari mulai dulu sampai sekarang dan sampai kapanpun kebesaran Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah luntur. Itu namanya kalimat yang abadi, kalimatun baqiyah. Dan semua ucapan-ucapan, kalimat-kalimat doa di dalam sholat kita itu adalah kalimat-kalimat yang permanen. Dari takbiratul ihram, kemudian baca Fatihah, kemudian kita ruku juga mengucapkan kalimat permanen yang sama. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Mengagungkan Allah, memuji Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah pujian yang permanen. Beda dengan pujian kita setiap hari. Suami memuji istri, istri memuji suami. Orang tua muji anak, anak muji orang tua. Kita muji sesama, itu hanya sifatnya sementara. Sementara gimana? Ya sementara karena kita tidak tahu kekurangan orang yang kita puji. Andai kata kita tahu kekurangan orang yang kita puji, kita nggak akan memuji, nggak mau kita.
memuji orang yang punya kekurangan. Orang lain pun ketika memuji kita karena nggak tahu tentang kekurangan kita. Ini artinya apa? Bahwa kalimat-kalimat pujian yang sering kita ucapkan memuji sesama makhluk, memuji sesama kita, itu adalah kalimat-kalimat yang disifati oleh Allah, kalimatan takhruju min afwahihim. Jadi kaburat kalimatan takhruju min afwahihim. Kalimat itu ada, yang adanya itu karena kadung sudah diucapkan. Jadi kita memuji orang itu kan kalimat pujiannya ada, tetapi adanya itu karena diucapkan, tidak menunjukkan arti substansi dan hakikat daripada ucapan tersebut. Beda dengan ketika kita memuji Allah Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdi. Kemudian kita i'tidal sami'allahu liman hamida Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Sujud juga demikian. Sujud kemudian memuji lagi Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah pujian yang permanen. Bukan hanya karena diucapkan, tetapi karena memang substansinya, hakikatnya Allah memang maha terpuji. Ini yang disebut sebagai ibadah dan juga kalimat yang disebut oleh baginda Rasulullah SAW adalah kalimatun baqiyah, kalimat yang permanen, kalimat yang abadi. Oleh karenanya sekali lagi patut kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala biqauli alhamdulillahirabbil alamin. Syukur pagi ini kita bisa rukuk sujud, bukan hanya kita mengajak juga anak-anak kita, zuriyah kita, teman kita, tetangga kita bersama-sama menjadikan status permanen di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kitab Bidayatul Mujtahid. Kita mengkaji kitab supaya panjenengan kita semua mendapatkan wirasatun nubuwah, jadi langsung warisan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak dari pendapatnya kita atau katanya ustadz, tetapi ini ada warisan Nabi yang silsilah sanadnya itu mutawatir, nyambung dari baginda Rasulullah SAW, para sahabat, kemudian para guru-guru kita. Karena apa? Karena terdokumentasikan di dalam kitab-kitab para ulama. Hingga pagi ini kita akan membahas dari sesuatu yang paling mendasar di dalam ubudiyah kita. Kemarin kita sudah membahas masih dalam masalah wudu, karena wudu ini adalah sesuatu yang mendasar sekali di dalam kita melakukan aktivitas ibadah. Bapak Ibu hadirin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam sebuah hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza tawadda al-'abdul muslim awil mu'min," yaitu ketika salah seorang hamba yang muslim dan hamba yang beriman kepada Allah itu berwudu, faghasala wajhahu, dan ketika membasuh wajahnya, kata baginda Rasulullah SAW, maka saat membasuh wajahnya itu kharajat min wajhihi kulla khati'atin, akan keluar dari wajahnya kullu khati'atin, semua kejelekan-kejelekan, semua dosa-dosa. Ini hadis yang disampaikan oleh baginda Rasulullah. Ketika kita membasuh muka, kharajat kullu khati'atin, semua, kata Nabi. Artinya apa? Kita dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala, meskipun yang namanya manusia pasti tidak luput dari salah. Manusia tidak akan luput dari dosa. Ini satu fitrahnya manusia begitu. Kecuali Nabi dan Rasulnya Allah yang memang diberikan status oleh Allah maksum, dijaga dari perbuatan-perbuatan yang mengandung nilai-nilai kemaksiatan dan dosa. Kalau kita enggak steril, siapapun, apakah itu namanya
ustadz, apakah itu namanya kiai, apakah itu namanya ulama sekalipun, apalagi kita, tidak akan steril daripada yang namanya dosa-dosa, khilaf, salah. Tetapi Allah Subhanahu wa taala yang Maha Rahman, Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kasih sayangnya itu luar biasa terhadap kita. Dosanya setiap saat, tapi dikasih oleh Allah piranti pembersih itu juga setiap saat. Di antaranya adalah wudhu kita. Wudhu kata Nabi ketika kita membasuh muka saja, kharajat min wajhihi, basuh muka langsung keluar dari wajahnya kullu khati'atin, semua kejelekan, semua dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi langsung gugur, langsung rontok itu dosa. Nazara ilaiha bi'aini ma'al ma, dan akan melihat, ini bahasanya Rasulullah, nazara, dan orang yang bisa mukasyafah akan melihat ilaiha pada dosa-dosa yang rontok itu bi'ainihi, dengan mata kepalanya sendiri, ma'al ma, berbarengan dengan turunnya atau jatuhnya air yang kita usapkan ke muka. Ini kalau orang mukasyafah pasti akan melihat, oh ini orang dosa mencuri, dosanya gelondong jatuh. Oh ini dosanya berdusta, itu langsung kelihatan kalau orang yang dibuka mukasyafah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini pernah terjadi. Al-Imam Abu Hanifah itu mukasyafah itu dibuka mata batinnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika ada seorang wudu kemudian dipanggil oleh Abu Hanifah, "Ya fulan, kamu taubatlah dari mencuri." Dia kaget. Kok beliau Abu Hanifah tahu kalau saya mencuri? Ada orang datang lagi wudu kemudian dipanggil oleh Abu Hanifah, "Ya fulan, bertobatlah dari zina." Datang lagi, "Ya fulan, bertobatlah dari ini." Jadi Abu Hanifah itu pernah dibukakan mukasyafah oleh Allah karena memang hadisnya jelas dari Rasulullah SAW, kharajat min wajhihi kulla khati'atin nazara ilaiha, akan tampak bersamaan dengan jatuhnya air itu bi'aini, dengan mata kepalanya, ma'al ma', berbarengan dengan air yang jatuh. Ini yang mukasyafah seperti Imam Abu Hanifah. Makanya dalam mazhab Abu Hanifah itu beliau punya pendapat air yang digunakan atau air yang sudah digunakan untuk wudu itu hukumnya najis atau tidak boleh digunakan untuk wudu lagi. Karena punya pengalaman pribadi mukasyafah, melihat bahwasanya sangat nyata air yang digunakan untuk wudu itu sudah kotor. Karena tadi sudah membersihkan dari dosa-dosa, telah membersihkan dari kesalahan, dosanya berguguran, ma'a qatril ma, bersamaan dengan tetesan-tetesan air. Makanya sekali lagi Abu Hanifah punya pendapat hukum air yang mustakmal. Mustakmal itu yang telah digunakan untuk mandi atau telah digunakan untuk berwudu itu tidak boleh digunakan lagi. Berbeda dengan pendapat Imam Syafi'i. Kalau air mustakmalnya itu banyak, lebih dari 2 kolak, boleh digunakan untuk wudu lagi. Tapi kalau Imam Abu Hanifah atau Imam Hanafi sama sekali tidak boleh digunakan. Nah, ini susah, pasti susah. Karena apa? Kita kalau wudu kan kadang-kadang dempelan. Kanannya ada orang wudu, kirinya ada orang wudu, pasti nyiprat. Kalau menggunakan itu agak susah. Ini pengalaman pribadinya Abu Hanifah. Makanya kemudian Abu Hanifah berdoa kepada Allah, "Ya Allah, mohon untuk tutup kembali mukasyafahku ini karena repot kalau melihat semua dosa-dosanya orang, dosa-dosanya kaum muslimin." Ini kelihatannya orang mukasyafah itu tingkatannya tinggi, tapi sebetulnya orang yang tinggi itu justru orang yang nggak tahu. Karena apa? Dalam hadis baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa man satara musliman satarallahu yaumal qiyamah. Barang siapa yang menutupi aib
dari saudara muslimnya, maka dia akan ditutupi oleh Allah dari panasnya api neraka. Nah, kalau orang mukasyafah kan susah. Ya Allah, itu si fulan ternyata dosanya ini. Oh, ini si fulan dosanya ini. Kan jadi kita nggak bisa membatasi, tidak bisa menutupi. Paling nggak dalam hatinya itu kemudian punya sifat yang tidak baik. Makanya Abu Hanifah kemudian minta berdoa kepada Allah untuk ditutup lagi, supaya apa? Tidak melihat aibnya sesama muslim, supaya tidak melihat dari kekurangannya orang-orang muslim. Nah, ini makanya alhamdulillah kita nggak pernah mukasyafah. Ini ternyata derajatnya tinggi. Jadi walinya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Jadi nggak usah nyari-nyari, misalnya ada orang butuh, oh itu dosanya, nggak usah. Kita lebih baik diam, syukur alhamdulillah memang tidak tahu. Jadi ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kharajat min wajhihi kullu khatiyah. Tetapi yang penting bagi kita ketika kita wudu, kita punya kesadaran diri. Kesadaran diri, ya Allah, tadi saya telah bermaksiat, mengambil sesuatu yang enggak punya, yang enggak haknya. Kemudian kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada di dalam wudu ini kemudian diajarkan oleh para nabi, dalam para ulama juga menyampaikan ketika kita membasuh tangan, kita doa kepada Allah. Ada kesadaran diri yang dibangun. Ketika membasuh tangan, kita berdoa, alhamdulillahi ja'alal ma'a tahuran. Ya Allah, jadikanlah air ini air yang suci sehingga bisa mensucikan kita. Makanya dalam kajian-kajian yang kemarin kita disunahkan memulai wudu itu dengan mencuci telapak tangan dulu. Seperti tadi, kalau nggak dicuci telapak tangan kita, dalam hadis Rasulullah SAW bahwasanya kita tidak tahu ketika kita dalam keadaan tidur, tangan kita ada di mana, tangan kita memegang apa, tangan kita itu kemudian menjelajah kemana, kita tidak tahu. Maka diawali wudu kita dengan membasuh tangan. Membasuh tangan ini dengan sambil berdoa, alhamdulillahilladzi ja'alal ma'a tahura. Kalau tidak bisa dengan bahasa Arab, intinya doa saja. Ya Allah, jadikanlah air ini air yang suci. Nah, supaya bisa menjadikan air yang suci, di antara ikhtiarnya, kalau Allah memang sudah menurunkan air yang suci, tetapi air yang suci ini bisa terkontaminasi sehingga bisa berubah status hukumnya. Maka apa? Sesuatu yang bisa mengkontaminasi, mengotori air suci ini seperti tadi tangan yang mungkin tadi punya menjelajah kemana-mana atau memegang najis harus dibersihkan dulu. Jadi ikhtiar zahirnya jelas dengan mencuci tangan, ikhtiar batinnya berdoa, ya Allah, jadikanlah air ini air yang suci sehingga bisa mensucikan. Kemudian ketika kita berkumur, di antara sunnah-sunnahnya yang kemarin kita telah kaji, ketika kita berkumur, kemudian kita membaca doa, Allahumma asqini min haudi nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ka'san la azma'a ba'dahu abada. Sekali lagi, kalau kita nggak bisa bahasa Arab, minimal makna yang terkandung di dalam doa kita kerentekan, kita mintakan kepada Allah. Allahumma, duhai Allah, asqini, berikanlah aku minum, min haudi nabiyyika, dari telaganya nabimu sallallahu alaihi wasallam, kaksan, satu gelas saja, satu tegukan saja. Yang satu tegukan itu sudah mencukupi kebutuhan hidup kita di akhirat. Yang kata doa ini, la azma'a ba'dahu abada. Yang orang ketika telah meminum satu teguk air dari telaganya baginda Rasulullah SAW tidak akan pernah untuk haus selama-lamanya. Makanya kita berdoa, ya Allah, mudah-mudahan mulut ini pernah mencicipi nikmatnya haudin Nabi, telaganya Nabi, ma'u haudin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kita doa supaya tidak kunci mulut kita,
supaya tidak dilakban mulut kita di akhirat yang tidak mendapatkan jatah minuman ma'u min haudin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah dengan ikhtiar memperbanyak wudu, memperbanyak berkumur ketika berwudu. Kemudian ketika membasuh hidung juga sama, kita punya doa. Dari baginda Rasulullah SAW doanya Allahumma la tahrimni raihata na'imika wa jannatika, ya Allah, dengan hidung ini berikanlah aku kenikmatan untuk membau, mencium aroma nikmatmu dan aroma surgamu, ya Allah. Jangan sampai kita punya hidung di dunia ini tapi seolah-olah bumpet. Bumpet itu ya macam-macam sebabnya, sehingga kita tidak bisa membau lagi. Ini kita pasti sudah akan kelabakan, bingung. Punya hidung kok nggak bisa mencium, nggak bisa membau, pasti bingung. Nyatanya kemarin pas pandemi itu kalau orang sudah nggak bisa mencium, nggak bisa membau, ini ya alamat COVID. Jadi kalau orang sudah nggak bisa mencium, sudah mulai khawatir, wah jangan-jangan COVID ini. Ini di dunia. Orang yang nanti di akhirat hidungnya sudah nggak fungsi lagi, ada nikmatnya surga, dia nggak mendapatkan jatah bau wanginya surga. Di dunia ada nikmat, dia tidak mendapatkan jatah bau nikmatnya surga. Maka ini alamat orang yang tujuan dia akan digiring ke nerakanya Allah. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Makanya ketika kita membasuh hidung, memasukkan air ke dalam hidung kita, itu berdoa, Allahumma la tahrimni, ya Allah jangan haramkan, jangan halangi engkau. Dari apa? Raihatan na'imika, dari mencium baunya nikmatmu, wa jannatika, dan dari mencium bau surgamu, ya Allah. Tapi insya Allah orang yang hidungnya terbasuh, orang yang hidungnya itu senantiasa bersih dari air wudu kita, pasti akan mendapatkan nikmatnya bau dari nikmat Allah Subhanahu wa taala, nikmatnya surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka hadis ini sebetulnya para ulama juga menjelaskan di antara zohiriyahnya hadis ini sebetulnya termasuk terapi kesehatan juga. Kemarin di pandemi, insya Allah orang-orang yang wudunya istinsyak, tidak sekedar wudu, tapi wudunya istinsyak. Istinsyak itu apa? Ngambil air, kemudian air itu kita serot, kita masukkan ke hidung, serot sampai kepala kita merasa makan gitu. Kemudian disemprotkan lagi, itu namanya istinsyak. Insya Allah kalau melihat zahir hadis ini pasti akan mendapatkan nikmatnya daripada nikmatnya Allah Subhanahu wa taala. Dan pasti nanti di surga juga akan mendapatkan nikmat bisa membau, mencium aroma wanginya surganya Allah. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kemarin kita telah bahas. Kemudian al-mas'alatur rabi min tahdidil mahal. Kemarin sudah kita bahas tentang batasan daripada annal ghusla wajhi bil jama' min faraidil wudu. Jadi membasuh muka setelah tadi istinsyak, membau, mencium atau memasukkan air ke dalam hidung kita, kemudian kita membasuh muka. Kemarin sudah kita bahas muka, ittafaqal ulama, para ulama sepakat karena ini dalilnya sharih dari Al-Qur'anul Karim. Dalilnya Al-Qur'anul Karim, Allah berfirman, A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ila shalah faghsilu wujuhakum. Wahai orang-orang yang beriman, ketika kalian tidak sholat maka basuhlah muka. Maka membasuh muka di dalam wudu termasuk fardunya wudu, sesuatu yang tidak boleh ditinggalkan, harus dilakukan. Kalau tidak membasuh wudu, tidak membasuh wajah, maka wudunya menjadi batal, tidak sah.
Ini sepakat para ulama. Yang diperdebatkan para ulama adalah batasan masalah wajah. Kemarin sudah kita bahas, yang diperdebatkan adalah batasan wajah itu yang sampai mana. Kemudian diperdebatkan juga apakah harus membasuh jenggot yang panjang, harus mengalirkan air ketika kita punya jenggot yang panjang. Juga diikhtilafkan atau ada perbedaan cara pandang para ulama di dalam nyela-nyelai jenggot atau janggut kita yang tumbuh dengan rambut. Para ulama kemudian menjelaskan bahwa perbedaan yang namanya wajah, kalau menurut Al-Imam Asy-Syafi'i adalah semua wajah mulai dari tumbuhnya rambut di atas sampai dengan janggut kita, dan dari telinga kanan sampai dengan telinga kiri. Yang diperdebatkan adalah antara telinga dengan tumbuhnya rambut bodek. Ini kan ada sela-sela kulit yang tidak tumbuh rambut. Nah, apakah itu termasuk wajah atau tidak? Ini yang diperdebatkan. Ini yang menjadi debatable dalam penetapan mana itu yang wajah. Juga termasuk tadi, apakah yang punya jenggot panjang kemudian rambutnya yang panjang itu harus terbasui semua atau tidak? Ini para ulama sekali lagi sepakat di dalam mengatakan bahwasanya mas'ul wajhi min faraidil wudu, membasuh wajah itu bagian daripada fardunya wudu. Kita lanjutkan al-mas'alatul ula min syurut. Kemudian al-mas'alatul khamis min tahdidi. Ittafaqal ulama ala anna al-ghusl al-yadayn waz-zara'ain min furu'il wudu. Selanjutnya adalah pembahasan tentang membasuh kedua tangan. Jadi membasuh kedua tangan, dalam pembahasan ini disebutkan apakah termasuk daripada fardunya wudu atau tidak. Jadi ulama ittafaqal ulama. Jadi sepakat karena hadis dalilnya tadi jelas, idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Jadi sepakat para ulama, tidak ada ikhtilaf, membasuh tangan itu adalah bagian dari fardunya wudu. Liqauli ta'ala wa aydiyakum ilal marafiq, dan basuhlah sampai ke siku. Wa talafu fi idghalil marafiqi fihima. Nah, tetapi mereka para ulama berbeda pendapat, berbeda pandangan di dalam memahami dan memasukkan al-marafiq, siku. Apakah siku ini termasuk bagian fardunya wudu atau tidak? Karena di sini ada ikhtilaf, perbedaan cara pandang para ulama. Jadi wasababu fi ikhtilafi dzalik istaraka alladhi fi harfi ila. Jadi kalimatnya kan wa aydiyakum ilal marafiq, dan basuhlah tanganmu sampai marafiq, siku. Jadi makna ilah itu, ini yang kemudian para ulama berbeda pandangan. Ada yang mengatakan bahwa ilah itu ghoyah. Ghoyah itu batas. Seperti misalnya kita puasa ini kan sampai ghurubi syamsi, sampai tenggelamnya matahari. Jadi ketika matahari tenggelam, ya kita sudah nggak puasa lagi, malah disuruh cepat-cepat berbuka. Artinya goyah batasan. Nggak boleh kemudian setelah batasan sampai maghrib, tak lanjutkan sampai isya saja. Nah, karena apa? Karena ilah dimaknai sebagai goyah batas. Dalam bahasa Arab, ilah juga bisa dimaknai sebagai ma'a. Ma'a itu artinya ya dengan. Membasuh tangan sampai siku, artinya ma'a mirfaq. Jadi sampai siku ya berbarengan dengan sikunya juga harus dibasuh. Nah, ini kemudian para ulama
memberikan pendapat-pendapat hukum. Bahkan makna di sini ada makna ilah yang diperdebatkan, ada makna yad. Yad itu tangan. Jadi Allah sampaikan wa aydiyakum, dan tanganmu. Tangan itu yang bagaimana? Nah, tangan di dalam bahasa Arab itu maknanya ada 3. Yang pertama adalah al-kafu, kafain, atau telapak tangan. Telapak tangan. Makanya di dalam mazhab itu ketika tayamum itu yang dibasuh cuma telapak tangan saja. Beda dengan Imam Syafi'i, tetap sampai siku. Tapi pendapat yang lain seperti Imam Ahmad itu cukup dengan telapak tangan. Karena apa yang dimaksud dengan tangan itu al-kafful yad, jadi telapak tangan. Makna yad yang kedua adalah sampai siku, ilal mirfaq. Dalam hadis juga disebutkan sampai dengan sampai dengan tangan bagian atas, jadi lengan atas ini. Makanya Imam Malik itu memberikan pendapat hukum bahwa kalau basuh tangan ya sampai lengan atas. Jadi bukan hanya sampai siku saja, tapi sampai lengan atas. Jadi perbedaan cara pandang ini adalah dalam memaknai makna satu yad, tangan, batasan tangan itu sampai mana. Kemudian memaknai makna ilah, karena ilah dalam bahasa Arab bisa maknanya goyah, batas, bisa maknanya adalah sampai atau juga terbasuh. Nah, di sini kemudian kita melihat tata cara di dalam berwudu ini ada yang berbeda dengan kebiasaan kita. Maka kita harus memahami. Jadi sekali lagi kita membahas tentang ilmunya wudu, bukan berarti kita kemudian mengulang-ulang, tetapi secara basic kita sudah punya ilmunya masing-masing untuk wudu. Tetapi ada kewajiban lain, yaitu apa? Kewajiban lain adalah memahami ketika ada perbedaan yang berbeda dengan kita. Ada orang yang berbeda dengan kita, supaya kita tidak mudah untuk menyalahkan kebiasaan atau cara wudunya orang lain. Nah, ini makanya kemudian kita membahas satu kitab Bidayatul Mujtahid. Ini adalah fiqhul muqaran, fikih perbandingan, supaya wawasan dan pengetahuan kita semakin luas. Dengan pemahaman yang semakin luas, kita tidak mudah untuk menyalahkan atau bahkan kemudian kita menganggap bahwa itu adalah bid'ah, itu adalah sesat, itu adalah salah dan lain sebagainya. Nah, kalau kita sudah punya pemahaman itu akan semakin luas dan kita akan menjadi tambah mengerti dan tambah paham. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi bahwa para ulama sepakat tentang membasuh tangan, tetapi berbeda dengan batasan tangan yang harus dibasuh. Kalau menurut makna dan fadilah membasuh apapun yang kita basuh dalam a'dha'il wudu, anggota wudu, kata Rasulullah SAW itu semua anggota wudu yang terbasuh dengan air akan menjadi cahaya yang bisa membedakan mana umat Rasul, mana yang bukan umatnya Rasul. Jadi di akhirat nanti, di alam mahsyar itu, para malaikat mudah saja mengidentifikasi mana umatnya Nabi, mana tidak. Karena apa? Karena umatnya Rasulullah SAW itu sudah jelas, pasti mencorong, pasti bercahaya, bersinar. Wajahnya yang sering terbasuh dengan air, dia akan memunculkan cahaya yang sangat terang. Tangannya yang terbasuh dengan air ketika wudhu, dia juga akan memancarkan cahaya yang terang. Ketika kita membasuh kepala, mengusap kepala, juga akan menjadikan kepala kita akan bersinar. Ketika kita membasuh kaki juga sama. Artinya apa? Semakin banyak anggota tubuh kita yang terbasuh, kemudian banyak yang menjadikan sinar, yang menjadi pembeda mutafarriq baina umatir Rasulullah dan umat-umat yang lain. Maka mudah bagi malaikat, oh ini terang ini cahayanya, langsung digiring ke arah surga. Oh ini gelap, enggak ada cahaya. Nah, yang susah itu yang kelip-kelip, wudunya enggak sempurna, jarang-jarang
ya akhirnya redup. Karena apa? Sumber energi cahayanya ini kurang. Bahan bakar cahaya energinya ini kurang. Makanya kita kalau wudhu itu sempurnakan betul. Dari mulai sunnah-sunnah yang kecil, kemudian kita maknanya. Bahkan tadi makna secara hakiki ketika baginda Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya kharajat min wajhihi kullu khati'ah, akan keluar dosa-dosanya semuanya. Makanya kita harus kemudian mengistighfari ketika wudhu. Ya Allah, tadi saya mengambil yang bukan haknya. Ya Allah, tadi kok saya jewer orang. Oh ya Allah, tadi saya punya uang, ada orang mau minta butuh, kok dilalah berat untuk melepaskan uang ini. Ini juga kesalahan dosa. Dia dititipi amanah Allah, uang, harta, kok digegem terus, padahal ada orang yang membutuhkan, ada orang yang minta. Kita lagi menggenggam uang, menggenggam harta. Ini juga satu kesalahan yang harus kita istighfari, yang harus kita bersihkan melalui wudhu kita. Jadi kesadaran-kesadaran tentang dosa ketika wudhu itu menjadi penting. Makanya kemudian setelah wudhu itu jadi bersih, zahiran wa batin. Karena apa? Karena punya kesadaran. Nah, wudhunya kita ini untuk kritik kita sekalian, ya, termasuk yang bicara ini juga punya otokritik, harus kritik. Kritiknya apa? Kita wudhu ini sebatas rutinitas yang kadang-kadang hilang maknanya. Makanya kita harus kembali disadarkan terus-menerus bahwa wudhu ini adalah bagian dari kafarat, penutup dosa. Nah, kalau kafarat kita dikasih oleh Allah tip tapi nggak digunakan, kan yang mana? Jadi kesadaran ketika wudhu ini sekali lagi menjadi penting. Hanya setiap doa dalam gerakan-gerakan wudhu itu kita doa, ada kesadaran, ya Allah, mudah-mudahan air ini menjadi air yang suci dan bisa mensucikan. Ya Allah, mudah-mudahan aku bisa dengan mulut ini meneguk air dari telaganya Rasulullah SAW. Ya Allah, dengan hidung ini mudah-mudahan jangan Engkau tutup, jangan Engkau haramkan, jangan Engkau kemudian lakban hidung ini sehingga tidak bisa membau nikmatnya Allah, tidak bisa membau nikmatnya surganya Allah Subhanahu wa taala. Membasuh wajah juga demikian. Allahumma la tahrimni raihatan na'imika wa jannah. Juga ketika membasuh wajah punya kesadaran, doanya kita, Allahumma bayyid wajhi yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Ya Allah, putihkanlah wajahku. Jadi tadi dalam hadis yang lain Nabi mengatakan bahwa anggota wudhu itu akan menjadi sinarnya kita, memancarkan cahaya yang menjadi pembeda antara umatnya Nabi dengan umat-umat yang lain. Itu adalah min azharil wudhu, dari bekas-bekasnya wudhu. Makanya kita doa, Allahumma bayyid wajhi, ya Allah putihkanlah, sinarkanlah dan cerahkanlah wajahku ini, yauma tabyaddu wujuh, di mana wajah-wajah ini bersinar, wa taswaddu wujuh, dan banyak juga wajah-wajah yang gelap gulita. Jadi di hari nanti yaumul qiyamah, yaumul mahsyar, ada wajah-wajah yang bersinar. Bersinar itu menandakan bahwasanya dia farih, gembira, tidak punya masalah, sehingga auranya menjadi aura yang cerah, aura yang gembira, aura yang senang. Beda dengan orang yang sudah dihadapkan dengan masalah, pasti dia akan punya wajah yang gelap, dipandang gak enak, rasanya cemberut dan lain sebagainya. Ini wajah-wajah yang harus dihindari oleh kita. Maka di antara ikhtiarnya adalah kita berwudu yang baik, berwudu yang sempurna, menjadikan diri-diri kita ini insya Allah akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Bapak Ibu hadirin jemaah yang dimuliakan Allah, saya kira untuk pembahasan satu masalah ini kita cukupkan. Kalau ada yang mau ditanyakan atau mau ditambahkan, silakan. Kalau tidak ada, kita cukupkan dengan doa penutup kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.